pornografi menghancurkan gereja Tuhan. So over 50% of pastors view porn on her. Many pastors themselves are also fighting and struggling. You cannot give freedom you don't have. And we're going to look at the statistic for the church. And this is even more scary, I think, because I expect it to be out in the world, but I don't expect it to be in the church. Not if this was the church. 68% of church-going men and over 50% of pastors view porn on a regular basis. Of young Christian adults 18 to 24 years old, 76% actively search for porn. 59% of pastors said that married men seek their help for porn use. And 57% of pastors say porn addiction is the most damaging issue in their congregation. If you look at this, it's the young people in church, but 76% are actively searching for it. Searching for sin. Wow. Actively searching for sin. Ini adalah sebuah fakta yang mengerikan, sebuah fakta yang sangat menyedihkan, dan kita perlu banyak berdoa untuk itu, dan kita juga perlu untuk membangun sebuah strategi secara rohani untuk mengatasi tersebut. Jika Anda adalah anak muda, maka Anda perlu berjuang, dan ingat Roh Kudus ada bersama dengan Anda. Kalau Anda adalah seorang yang sudah lebih dewasa lagi, sudah mempunyai anak, Anda harus mempersiapkan bahwa anak-anak Anda tidak akan masuk ke dalam dunia ini. Where Jesus said, if you do this, you commit adultery with a person in your heart, and if you don't get rid of this, you'll be thrown into hell. Wide is the road that leads to destruction. It's just scary. Like, how many are truly born again? How many are truly free from sin? This number is scary. Because in the very least, it is 76% actively searching. It shows you that men in the church are not effectively fighting this battle and staying free and pure. But also over 50% of pastors view porn on a regular basis. Wow. Like I think that the way I view it is like, there is a time where you get born again and you need to renew mind and you need to walk in freedom, but there should also be a time where you have come away from that thing, where you have grown up to maturity. And a pastor and an elder should not be struggling with things they're even struggling with as a young believer, because they are so further out. But here we have 50%. Angka di sini 68% ini, sekalipun ini adalah angka di negara-negara barat, tetapi angka ini juga mewakili apa yang terjadi di gereja Tuhan di seluruh dunia. Mengapa? Karena dalam era digital saat ini ada sebuah kultur, karena mereka melihat TikTok yang sama, sosial media yang sama, Instagram yang sama, influencer yang sama, maka kultur ini, kebudayaan ini menjadi homogen. Orang-orang menyukai hal yang sama, anak-anak muda mulai menyukai hal yang sama, mereka mulai merasa relate satu sama lain dengan orang-orang di negara barat. Dan pada akhirnya karena mereka punya kebiasaan yang sama, dan apa yang terjadi, statistik yang terjadi di negara barat ini secara perlahan masuk ke negara Asia, negara berkembang, mulai dari kota-kota besar dan akan berkembang ke kota-kota kecil. Dan di sini kita perlu mempersiapkan diri. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Strateginya tidak lain adalah dengan firman Tuhan. Kita tahu, kita lihat firman Tuhan, ada banyak penjelasan tentang bagaimana mengatasi pornografi, tapi saya akan memberikan sebuah hal yang singkat tentang bagaimana mengatasi. Satu hal yang penting disadari tentang pornografi adalah kita membutuhkan penguasaan diri. Ketika kita masih sebagai anak muda, maka kita perlu membangun penguasaan diri. Bagaimana kita membangun penguasaan diri? Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 katakan bahwa penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi penguasaan diri, kesabaran, kasih, kesetiaan, dan buah-buah roh lainnya ini muncul. Ini adalah buah dari Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus sendiri yang memunculkan penguasaan diri ini. Bagian kita adalah ketika Roh Kudus ini menuntun kita, mengarahkan kita, memberikan dorongan, maka kita menyerah pada dorongan Roh Kudus dalam diri kita. Memang tidak mudah, memang mungkin harus jatuh bangun, tetapi harus mulai. Ketika kita belajar naik sepeda waktu masih kecil, tentu saja tidak bisa langsung. Ada sering jatuh.
Lalu bagaimana? Kalau jatuh bangun lagi. Dan asalkan kita terus-menerus mencoba, terus-menerus melatih, maka akhirnya otot-otot kaki kita menjadi kuat, keseimbangan kita akan menjadi terlatih. Demikian juga ketika roh kita sepakat dengan Roh Kudus, kemudian kita mau, meskipun Matius 26:41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Sekalipun daging itu lemah, tetapi kita terus berusaha melatih dan kita terus memaksa daging kita, terus menyangkal diri kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita pada kemenangan. Pasti menang, bersama Tuhan pasti menang. Dan ada ayat lagi dalam Yohanes pasal 15 yang menjadi pengharapan kita. Dikatakan Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini dikatakan, ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita terus tinggal dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Buah karakter kita akan berkembang. Mengapa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Sebaliknya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa melatih diri kita bisa cari alternatif, kita bisa melatih pikiran kita. Tetapi kecenderungan dosa itu hanya dapat ditundukkan oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita tekan pornografinya, lalu kecenderungan dosanya ini akhirnya akan berubah bentuk pada dosa yang lain. Karena itu, tinggal di dalam Tuhan. Saya berikan tips singkat bagaimana tinggal dalam Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Mulai dari paling tidak 3 pasal. Naik ke 5 pasal setiap hari. Ketika kita masih muda, kita latih diri kita. Kalau tidak mentor, biarlah saya lewat video ini bisa menjadi mentor bagi saudara, bagi orang tua. Ketika punya anak, latih diri mereka dari mereka kecil, latih baca Alkitab. Dan orang tua pun perlu menjadi contoh baca Alkitab. Mengapa? Kita harus latih mulai mereka TK, mulai SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5. Karena ketika mereka beranjak ke remaja, mereka akan masuk sebuah dunia yang dikatakan dalam statistik tadi, sekitar 70%-an lebih, mungkin bahkan akan nambah. 70% lebih mereka aktif mencari konten pornografi. Otomatis mereka akan membicarakan satu sama lain. Otomatis menjadi sebuah topik yang trending, yang disenangi. Dan ketika anak kita atau adik-adik kita masuk ke dunia itu, tidak mudah untuk melawan tekanan teman sebaya atau peer pressure. Kita harus siapkan diri mereka mulai dari awal. Bagi anak muda, siapkan diri. Kalau sudah kadung remaja, sudah kadung punya terlanjur, ada dalam komunitas terlanjur punya kebiasaan buruk seperti saya dahulu, jangan menyerah. Jalan bersama dengan Roh Kudus, pasti menang. Pasti menang. Tuhan yang ketika Tuhan tidak menghakimi kita. Kalau kita jatuh, Tuhan tidak menghakimi. Kamu salah, kok gagal lagi? Tidak. Dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, di dalam Kristus Yesus, bagi kita yang ada dalam Tuhan Yesus, yang sudah punya Tuhan Yesus hati, yang sudah percaya Tuhan Yesus mati, kemudian dikuburkan dan dibangkitkan, dia adalah Tuhan segala Tuhan. Percaya Tuhan sudah menebus dosa kita. Bagi mereka yang sudah percaya, maka tidak ada penghakiman. Artinya Tuhan tidak menghakimi kita, Tuhan tidak menunjuk kita bersalah ketika kita berdosa, melainkan Tuhan menjadi Bapa yang sangat mengasihi kita. Saat itu sampai sini, kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.